Let's go. I got big dreams, I'ma do big things. Yeah, you see me on the big screen, looking so clean. I don't move slow, I move fast, right past anybody taking life for granted. Yeah, that's too bad. I'd be grateful for everything that I have. You only got this life. Francesco Bagnaia anggap Ducati rekrut Marc Marquez karena dia banyak lakukan kesalahan musim lalu. Pembalap Ducati, Francesco Bagnaia, gagal mencetak hat-trick setelah gagal menjadi juara dunia MotoGP 2024. Bagnaia meraih gelar juara dunia pertama MotoGP pada 2022 saat bersaing dengan Fabio Quartararo, Yamaha, dan Jorge Martin pada 2023. Puncaknya, Bagnaia harus merelakan gelar tersebut diambil oleh Jorge Martin sehingga Ducati memutuskan merekrut Marc Marquez sebagai pembalap pabrikan Borgo Panigale. Meskipun Bagnaia menunjukkan tanda-tanda pertumbuhan dan penyesuaian yang lebih baik dengan EP25 antara balapan MotoGP Americas dan MotoGP Qatar, ketidaksabaran dengan kehadiran juara yang sangat tangguh seperti Marc Marquez mulai terasa. Bagnaia memiliki ketenangan yang patut dibanggakan di depan kamera, tetapi jelas bahwa pebalap Italia tersebut berjuang untuk menelan daya saing langsung dari rekan setimnya. Sejak bergabung dengan pabrikan Ducati, Marquez telah mampu menghancurkan persaingan papan atas dengan meraih rangkaian pole position dan kemenangan tanpa henti. Dalam wawancara dengan Tente Sports, pembalap berusia 28 tahun itu mengungkapkan pertimbangan yang sangat khusus mengenai alasan yang mungkin menyebabkan duet Luigi Dall'Igna Davide Tardozzi merekrut jagoan dari Cervera alih-alih mempromosikan Jorge Martin. Saya pikir Ducati sendiri menginginkan situasi ini tercipta. Tahun lalu mereka kehilangan gelar juara dunia karena kesalahan saya, kata Bagnaia dilansir bolasport.com dari EP1. Memiliki motor tercepat di antara semuanya, memenangkan 18 balapan termasuk sprint race dan kemudian gagal dalam kejuaraan dunia berarti ada yang salah. Saya yang kalah karena saya selalu ada untuk berjuang meraih kesuksesan, tetapi alih-alih menyelesaikannya, saya malah jatuh atau mengalami masalah saat memimpin. Pada dasarnya, menurut Pecco, jika sekarang ia harus hidup dengan pembalap paling menakutkan di grupnya, alasannya hanya satu. Butuh waktu untuk menerimanya, tetapi ini 100% salah saya dan apa yang saya lakukan adalah mencoba untuk maju, aku Bagnaia. Setelah 2025, penting untuk kembali ke perebutan gelar. Tentu saja, jika saya melakukannya tahun ini, itu akan hebat, tetapi saya melihatnya sebagai hal yang sulit. Jika semua orang mengharapkan pecahnya persaingan seperti Senna Prost, pembalap lulusan Akademi Balap Valentino Rossi itu meyakinkan bahwa untuk saat ini dia dan pembalap Spanyol itu baik-baik saja. Saat ini kami melakukan kerja sama tim yang hebat dan mencoba menemukan cara bersama untuk meningkatkan performa selama akhir pekan, ucap Bagnaia. Marc tentu telah beradaptasi dengan sempurna dengan strategi tim dan suasana di sana masih bagus. Bagus sekali. Saya belum pernah berbicara dengannya sebelumnya dan saya senang telah bertemu dengannya dan melihat betapa baiknya hubungan kami. Pengamat MotoGP, Richard Jove menyoroti besarnya tantangan yang dihadapi Bagnaia menghadapi Marquez yang sedang dalam performa terbaiknya dan lawan yang sejarah dan kemampuannya dalam menangani tekanan tak tertandingi. Menurutnya, selama Bagnaia terus berjuang, masih ada peluang baginya untuk kembali ke perebutan gelar juara. Pengamat MotoGP lainnya, Ruben Saus, menekankan bahwa Bagnaia telah membuktikan kualitasnya sebagai juara dunia dan sebagai bakat yang luar biasa. Bagnaia juga menunjukkan bahwa kehadiran pembalap seperti Marquez, serta legenda seperti Valentino Rossi, memberikan dimensi lain pada analisis performa Pecco. Saya tidak ingin mengambil pujian dari Bagnaia karena ia membuktikan bahwa ia adalah juara dunia, bakat besar, balapan gila, ujar Saus. Tetapi, Marquez tidak ada di sana, Valentino Rossi tidak ada di sana, para pembalap hebat dalam kategori ini dalam 20 tahun terakhir tidak ada di sana. Pada MotoGP 2022 dia bersaing dengan Fabio Quartararo, Yamaha, sementara pada 2023 dan 2024, rival terdekatnya adalah Jorge Martin. Saat itu, Rossi sudah pensiun dan Marquez tengah terpuruk bersama Honda dan tengah menyesuaikan diri sebagai pembalap satelit Ducati di Gresini. Sementara itu, Bagnaia tahu skenario Ducati sulit, status pembalap No. 1 jadi tergeser karena Marc Marquez. Pembalap Ducati Lenovo, Francesco Bagnaia, menyadari bahwa kekhawatirannya benar terjadi pada MotoGP 2025. Bagnaia rupanya masih menyesali kegagalan pada musim lalu setelah tak mampu mempertahankan gelar juara dunia. Bagaimana tidak? Musim lalu padahal Bagnaia menjadi pembalap dengan kemenangan terbanyak. Dia meraih 11 kemenangan dalam balapan panjang dan 7 kemenangan dalam sprint. Namun,
Catatan impresif tersebut tak cukup mengantarkan pembalap asal Turin, Italia itu kembali mengukir namanya di trofi juara. Bagnaia kalah selisih 10 poin dari pembalap yang hanya memenangkan 3 balapan panjang dan 4 kemenangan dalam sprint, yakni Jorge Martin yang memperkuat tim Prima Pramac Ducati. Kenyataan yang benar-benar sulit diterima oleh akal sehat ketika pembalap dengan kemenangan terbanyak harus keluar sebagai runner-up. Bagnaia mengungkapkan perasaannya dalam wawancara sebelum seri keempat MotoGP Qatar. Dia mengklaim bahwa Ducati ingin menciptakan situasi untuk meningkatkan persaingan dua pembalap di dalam garasi. Bagnaia menyalahkan dirinya sendiri karena gagal juara musim lalu hingga skenario tersebut akhirnya terjadi pada musim ini. Ducati membuat keputusan kontroversi dengan mendatangkan Marc Marquez daripada Jorge Martin untuk mengisi kursi di tim utama. Saya pikir Ducati ingin menciptakan situasi ini karena tahun lalu kami kehilangan kejuaraan karena saya melakukan kesalahan, kata Bagnaia kepada TNT Sports dilansir via Crash.net. Ketika Anda lebih kuat dan memenangkan 18 balapan dalam satu musim dengan sprint, dan kemudian kalah dalam kejuaraan, itu adalah sesuatu yang aneh untuk dijelaskan, ujar Bagnaia. Dan saya satu-satunya yang kalah karena saya selalu ada di sana, selalu berjuang untuk menang. Dan berkali-kali saya terjatuh atau kami mengalami masalah saat saya memimpin atau berjuang untuk posisi teratas. Jadi, akan butuh waktu lama untuk menerimanya karena saya tahu itu 100% salah saya dan saya sedang berusaha memperbaikinya, tutur Bagnaia yang masih menyesal. Bagnaia memahami bahwa satu tim bersama Marc Marquez akan menjadi sulit. Dia tak lagi mendapatkan rekan setim yang mudah diatur saat masa-masa bersama Jack Miller atau Enea Bastianini. Jika melihat hasil 4 balapan musim ini, Bagnaia bukan lagi menjadi pembalap nomor 1 Ducati. Setelah musim tersebut, penting untuk berjuang kembali dan mencoba memenangkan kejuaraan lagi, kata Bagnaia. Saya tahu musim ini akan sulit untuk pertarungan melawan Marc. Namun, jika saya menang, itu akan fantastis. Jadi, saya harus terus bekerja seperti ini, ujar Bagnaia. Hubungan Bagnaia bersama Marquez diprediksi akan memanas di dalam garasi Ducati. Akan tetapi, Bagnaia menepis hal itu dengan menyebut bahwa kerja sama tim bersama Marquez berjalan sangat hebat. Saya rasa saat ini bukan saat yang tepat. Saya rasa kerja sama tim kami berjalan dengan baik. Kami selalu berbicara tentang cara meningkatkan performa selama akhir pekan balapan, dan Marc tentunya telah beradaptasi dengan sempurna terhadap situasi, strategi tim, dan suasana di dalam garasi. Masih sangat bagus. Jadi, lebih baik seperti ini, senang sekali bisa bertemu dengan pembalap seperti Marc, yang belum pernah saya temui sebelumnya. Dan saya belum pernah punya kesempatan untuk berbicara dengannya dan memahami bahwa hubungan kami bisa sebaik ini. Ini luar biasa, ujar Bagnaia. Sementara itu, Francesco Bagnaia akui kehebatan Marc Marquez. Marc Marquez saat ini merupakan pebalap terkuat di musim 2025. Pebalap dengan nomor motor 93 itu memimpin puncak klasemen dengan raihan 123 poin. Francesco Bagnaia, sebagai rekan setim Marquez, mengakui bahwa pebalap asal Spanyol itu merupakan salah satu rival terkuat yang sulit dikalahkan. Saya tahu musim ini akan sulit dan berat karena tantangan yang harus saya hadapi dengan Marc Marquez. Jika saya menang, maka itu akan fantastis. Saya harus terus bekerja seperti ini. Marquez mungkin adalah pembalap paling kompetitif yang pernah saya hadapi sebagai pesaing, ucap Bagnaia, dikutip dari Motosan S. Meski bersaing untuk memperebutkan gelar juara, Bagnaia menekankan bahwa dirinya sangat cocok dengan Marquez sebagai rekan setim. Saat ini kami bekerja sangat baik sebagai tim dan berusaha menemukan cara untuk meningkatkan performa bersama sepanjang akhir pekan, kata Bagnaia. Marc tentu saja telah beradaptasi dengan sempurna dengan strategi tim dan suasananya tetap bagus. Ini bahkan lebih baik. Saya belum pernah berbicara dengannya sebelumnya, dan saya senang telah bertemu dengannya dan dapat melihat seberapa baik hubungan kami, lanjutnya. Rangkaian balapan akan diawali dengan sesi latihan bebas atau free practice, FP, 1 pada Jumat, 25 April 2025. Sementara untuk balapan utama akan digelar akhir pekan, tepatnya pada Minggu, 27 April 2025.